Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana tutorial dari awal sampai akhir saya membuat desain saya, yaitu Legalis. Adapun Legalis sendiri merupakan aplikasi yang dapat membantu kalian dalam permasalahan hukum untuk mencari solusi hukum melalui bantuan advokat secara online. Adapun tutorialnya, pertama-tama saya memilih frame terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan iPhone 14 dan 15 Pro Max sebagai frame. Kemudian saya beri elips atau lingkaran untuk menaruh logo yang akan digunakan. Kemudian saya memilih gambar untuk menginput logo. Sesuaikan. Kemudian saya menambah frame yang kedua untuk membuat tampilan home screen. Di sini saya sedang membuat button untuk search bar. Nah, di sini saya juga sudah mengcustom palette yang akan saya gunakan, warna-warna yang akan saya gunakan di desain saya. Nah, di sini saya mencari icon untuk button search. Saya import icon situ. Nah, terus saya menulis untuk button search. Nah, di sini saya menambahkan teks halo user untuk tampilan untuk mengingatkan user untuk login terlebih dahulu untuk melanjutkan. Kemudian saya juga buat rectangle yang kedua itu untuk tampilan nanti konsultasi sekarang atau tampilan bantuan untuk konsultasi. Selanjutnya saya mengambil sistem atau status bar untuk menyempurnakan desain saya. Kemudian saya juga memilih font yaitu Mandrop untuk seluruh desain saya. Nah, di sini saya mengambil warna palet yang sudah saya sesuaikan untuk desain. Kemudian di sini saya mengatur tingkat dari intensitas warnanya yang sesuai dengan kemauan saya. Kemudian di sini saya mendesain fitur yang akan digunakan untuk bagian konsultasi. Saya merapikan logo, menginput font, dan merapikan font. Proses selanjutnya saya juga membuat teks untuk digunakan di fitur-fitur seperti cek progres dan lain-lain. Kemudian di sini saya membuat button untuk home, riwayat chat, artikel, dan profile. Nah, di sini saya menggunakan Iconify untuk mengambil ikon-ikon yang sesuai dengan desain saya. Seperti ini tampilan yang sudah selesai diberi ikon. Di sini saya juga menambahkan tampilan untuk menu home. Untuk menu home di atas, tampilan iklan yang bisa di-scroll secara horizontal. Nah, caranya di frame seluruh rectangle-nya ada 5 di frame. Kemudian di prototype dibuat horizontal. Lanjut ke frame 3, 4, dan 5. Di sini saya membuat frame 3, 4, 5 sekaligus karena tampilan yang akan digunakan itu kurang lebih sama, dan agar proses pembuatannya cepat saya gunakan 3 frame tersebut sekaligus. Di sini pembuatan untuk fitur artikel, saya menambahkan rectangle untuk foto, kemudian memberi judul dan isi artikel sedikit. Kemudian profile, pembuatan profile bisa daftar dan masuk. Terus saya juga menambahkan tambahan seperti info, frequently asked question, dan lain-lain. Untuk menu chat, saya menambahkan profile, nama, pesan, dan lasin. Ini saya membuat tampilan seperti progress bar. Selanjutnya saya membuat fitur drop down. Saya memilih frame dan dua-duanya disesuaikan. Kemudian saya group, frame, dan connected. Di bagian rekomendasi advokat, saya membuat
fitur-fitur dengan foto advokat, nama, rating, dan pengalaman bekerja advokat tersebut. Kemudian halaman selanjutnya saya copy untuk halaman konfirmasi di desain, kemudian saya beri line agar terlihat lebih rapi. Di fitur konfirmasi saya menambahkan pengalaman advokat, kemudian nama, rating, riwayat, tujuan, pengalaman, dan pembayaran untuk jasa advokat. Ya, baik, di sini ada hasil dari prototipe desain yang sudah saya buat. Di sini saya juga sudah menyambungkan connection antara satu dan lain agar bisa di-play. Kemudian kita coba play di sini. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita bisa awal-awal ini ada tampilan dari splash screen. Kita bisa tap di sini. Kemudian di atas ini ada slide untuk iklan, untuk menaruh iklan di sini. Ini bisa di slide secara horizontal. Kemudian di sini ada halo user, login terlebih dahulu untuk melanjutkan. Kita bisa login di sini. Nah, nanti akan dibawa ke menu profile. Kemudian kita bisa daftar atau pilih masuk. Dan kita bisa kembali. Nah, terus di sini untuk mengetahui yang ingin kita temukan atau mengetahui advokat mana yang cocok untuk kita bisa pencet tombol konsultasi sekarang di sini. Nah, di sini ada berbagai situasi dan masalah yang bisa dipilih. Misalkan, ini hanya contoh. Kemudian kita misalkan memiliki masalah terkait bisnis. Di sini bisa dipencet. Kemudian kita pilih yang paling sesuai dengan masalah yang dihadapi, kemudian kita bisa klik di sini selanjutnya. Nah, setelah klik selanjutnya akan dibawa ke halaman rekomendasi advokat di sini. Kemudian setelah memilih advokat, kita bisa menekan selanjutnya. Nah, di halaman ini kita konfirmasi bahwa advokat yang telah kita pilih sebelumnya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa melanjutkan pembayaran jasa di sini, dan setelah selesai kita bisa memulai chat di sini. Nah, di sini tempat untuk chat dengan advokat yang telah dipilih atau telah, kemudian kita bisa kembali. Nah, habis kembali kita cek fitur selanjutnya itu di ini fitur baca artikel terbaru. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, terus kita juga bisa kembali lagi ke menu home. Di sini juga bisa pencet menu artikel di sini. Sama aja kayak tadi. Kemudian kita juga bisa pencet riwayat di sini. Nah, ini juga riwayat chat yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita bisa kembali lagi ke menu home. Nah, di sini juga ada profile yang tadi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.